Shalom bagi kita semua. Sebelum kita memasuki PA kita, mari kita angkat satu lagu penyembahan, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami ucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami masih boleh berkumpul di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Bapa yang baik, sebentar kami akan memulai ibadah PA kami Tuhan. Mari Tuhan yang berkuasa di dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Kami undang Roh Kudus Tuhan hadir di tempat ini, agar kami mampu memahami dan mengerti setiap firman yang akan kami dengarkan. Begitu juga Tuhan untuk diskusi yang akan kami lakukan, biarlah Tuhan boleh memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Yang menjadi nats bacaan kita pada saat ini terambil dari Matius 18 ayat 21-35. Saya akan membacakannya untuk kita semua dengan judul perikop perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengatakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Sedemikian jauh nats pembacaan kita. Shalom bermata. Jadi tema yang sampai pada kita saat ini adalah selfish atau egois.
zaman yang semakin modern ini, khususnya pada masa revolusi industri 4.0, membuat manusia semakin sibuk dengan segala kegiatan dan aktivitasnya, karena semua orang dituntut produktif dan cepat. Akibatnya, terkadang banyak orang yang lupa beribadah minggu, jarang berdoa, tidak baca firman, tidak punya waktu ikut persekutuan rumah atau PA karena kesibukan yang mereka miliki. Khususnya seperti kita, kalangan permata. Mereka sibuk dengan pekerjaannya, studinya, hobinya, shopping, traveling, bahkan game online-nya. Kesibukan-kesibukan yang mereka miliki ini membuat mereka semakin dekat dengan budaya selfish atau individualisme. Sehingga mereka jauh lebih mementingkan dirinya sendiri daripada mau bertoleransi dengan situasi sekitarnya. Padahal, sikap ini adalah sikap yang sangat disayangkan oleh Bapa. Karena sebagai manusia, makhluk sosial, kita dituntut untuk tolong-menolong dan saling peduli terhadap sesama. Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap nilai sopan santun dan gotong royong di tengah-tengah kehidupan permata, di mana banyak permata lebih mementingkan me time-nya daripada mau berkumpul bersama, mengikuti kegiatan gereja atau melakukan aksi sosial lainnya. Jadi saat ini kita memasuki sesi diskusi. Sesi diskusi kita ada 6 dan saya akan membacakannya satu persatu. Yang pertama, apakah makna dari jawaban Yesus kepada Petrus pada Matius 18 ayat 22 dan Matius 6 ayat 12 tambah 14 sampai dengan 15? Yang kedua, apakah makna menghapuskan hutang pada Matius 18 ayat 27 dan Kolose 2 ayat 13 sampai 14? Dan yang ketiga, coba diskusikan bagaimana sikap seorang muda dari Mazmur 119 ayat 9 sampai 16 dan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dan yang keempat, setelah mengetahui makna menghapuskan hutang pada soal nomor 2, bagaimanakah aplikasi yang bisa permata lakukan kepada orang lain yang menyakiti hati kita? Dan yang kelima, bagaimana tindakan permata jika melihat permata yang memiliki sikap egois atau selfish di tengah situasi COVID-19 saat ini? Dan yang keenam, bagaimanakah pesan dan kesan permata dalam mengikuti PA kita pada hari ini? Demikian PA kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami ucap syukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang selalu baru kami rasakan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami telah selesai mengikuti PA kami. Ajari kami Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-Mu yang mau peduli dan mau saling tolong-menolong di dalam kehidupan kami. Ajari kami menjadi orang-orang yang bukan memudayakan selfish, tapi kami mau peduli antara satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.